Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semua sangat luar biasa dan sehat semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama di semester yang kedua. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Ibu Arum ingatkan lagi, di semester 2 ini kita masih belajar dari rumah. Jadi anak-anak setiap hari siapkan dirinya, bangun pagi, sarapan, bersih diri. Kemudian anak-anak siapkan bahan belajarnya, buku, alat tulis, dan tentunya jangan lupa selalu cek Google Classroom kalian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk di tema yang ke-6 dengan judul Cita-citaku. Dan subtema yang pertama, Aku dan Cita-citaku. Khusus hari ini kita akan belajar muatan IPS. Kita akan belajar tentang menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Coba anak-anak ya, lihat di sini, ruang dan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam pada masing-masing wilayah sangat bergantung pada letak daerah, jumlah curah hujan, dan kesuburan tanah. Coba kamu cek masing-masing, lihat di gambar ini. Di sini ada dataran tinggi. Apa yang dimaksud dataran tinggi? Nah, dataran tinggi adalah sebuah dataran yang jaraknya atau tingginya di atas 500 meter permukaan laut ya. Potensi sumber daya alam sangat berbeda-beda. Contohnya di daerah dataran tinggi Sumbawa dan dataran tinggi Malang. Dataran tinggi Sumbawa curah hujannya lebih sedikit sehingga masyarakat memanfaatkan untuk kegiatan peternakan dan perawatan hewan. Sedangkan dataran tinggi Malang curah hujannya tinggi, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan sayuran serta buah-buahan. Selanjutnya adalah dataran rendah. Salah satu wilayah dengan dataran rendah adalah pesisir utara Pulau Jawa. Tanahnya subur dan sumber daya air membuat masyarakat memanfaatkannya untuk menjadi lahan pertanian atau pemukiman dan perkantoran. Biasanya juga ada menjadi gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi atau mal-mal, bisa itu di dataran rendah. Yang ketiga adalah pantai. Nah, pantai dibedakan menjadi dua, yaitu pantai yang ombaknya besar dan pantai yang berombak kecil. Pantai yang berombak besar biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan selancar, biasanya ada di Bali. Nah, sedangkan pantai berombak kecil biasa dimanfaatkan untuk konservasi hutan bakau atau tanam-tanam bakau ya, untuk melestarikan hutan bakau. Nah, anak-anak, mari kita lihat ya, menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Coba kamu amati dua gambar di samping. Di sini ada gambar orang sedang berada di daerah sawah ya, di bawahnya ada di daerah laut. Nah, silakan anak-anak perhatikan sumber daya alam
apa yang ada di suatu daerah yang berbeda dengan daerah lain? Apakah sumber daya alamnya ini berbeda? Oh, tentu jelas sangat berbeda ya. Di sini mereka sedang menanam padi. Kemudian di sini mereka adalah garam ya, sedang mengolah garam dari air laut. Kemudian mata pencaharian apa? Masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Nah, biasanya dataran tinggi itu daerah perkebunan ya. Biasanya bisa teh, cengkeh, apel dan lain-lain. Kemudian, mata pencaharian apa bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai? Biasanya di daerah pantai itu mereka bekerja sebagai nelayan, bisa menjadi nelayan ikan, bisa juga bekerja menjadi petambak garam ya, untuk mengolah garam. Nah, anak-anak, perlu kamu tahu lagi ya, keberagaman di sumber daya alam di Indonesia ini sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakat. Nah, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dibedakan menjadi beberapa jenis usaha. Perhatikan baik-baik, ada jenis-jenis usaha ya. Yang pertama adalah usaha agraris. Nah, usaha agraris ini berkaitan dengan pengolahan tanah atau air seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Kamu lihat di sini ya, banyak sekali mulai dari berkebun, bertani dan lain-lain. Itu disebut usaha agraris. Berkaitan dengan tanah dan air, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah usaha ekstraktif. Nah, usaha ekstraktif ini mengolah penggalian atau mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia. Contohnya usaha pertambangan dan pembuatan garam. Kenapa? Karena harus mengambil dulu kekayaan alam ya, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam. Contohnya tambang batu bara, tambang minyak dan lain-lain. Kemudian ada juga pembuatan garam. Selanjutnya adalah usaha industri. Nah, usaha industri ini adalah yang mengelola bahan mentah menjadi bahan yang siap dikonsumsi. Contohnya, bahan mentah ini berasal dari alam. Di sini ada gambar coklat. Coklat ini adalah bahan makanan yang bisa langsung kita makan. Nah, asalnya berasal dari kokoa. Ya, biji kokoa diolah menjadi coklat yang bisa kita konsumsi. Selanjutnya ada usaha jasa. Usaha jasa antara lain seperti jasa angkutan, pergudangan dan keuangan ya. Biasa kita gudang, nah itu disebut usaha jasa. Nah, anak-anak, sampai situ kita coba lihat lagi, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, biasanya ya, atau sumber daya alam ini dapat diperbaharui karena jumlahnya yang melimpah. Ingat, jumlahnya itu sangat banyak. Contohnya adalah sinar matahari, udara, dan tumbuhan. Kemudian contoh lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Jumlahnya itu sangat sedikit dan butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan ya. Butuh waktu yang sangat lama. Contohnya adalah minyak bumi, kemudian ada batu bara, gas alam dan banyak berbagai jenis bahan tambang logam. Ya, itu sangat lama untuk diproduksi lagi gitu ya, butuh waktu yang sangat lama sekali. Nah, coba kamu perhatikan tabel perbedaan karakteristik sumber daya alam. Di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui cirinya adalah memiliki waktu yang singkat untuk dapat tersedia kembali, dalam artian
cepat untuk diproduksi lagi. Makanya sumber daya alam yang dapat diperbarui ini melimpah dan jumlahnya tidak terbatas atau tidak cepat habis. Kemudian sumber daya alam ini juga mudah diolah. Nah, jika habis ya, kalau misalnya habis sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka sulit sekali untuk menemukan alternatifnya. Kenapa? Sulit sekali untuk menemukan penggantinya. Kenapa seperti itu? Karena hanya sumber daya alam yang dapat diperbarui yang gampang untuk diolah. Tidak ada yang bisa menggantikan ya. Sulit untuk mencari penggantinya. Kemudian mari kita cek lagi di sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini membutuhkan waktu yang lama untuk dapat tersedia lagi. Kemudian jumlahnya sangat terbatas atau langka ya, dan membutuhkan keahlian untuk mengolahnya. Jadi anak-anak, untuk mengolah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini sangat susah ya. Jadi butuh keahlian atau orang-orang yang khusus untuk mengolahnya agar bisa digunakan oleh masyarakat. Kemudian kalau misalnya habis, bisa menggunakan energi alternatif lain ya. Nah, itu adalah bedanya antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak, sumber daya alam yang kita miliki ini ya, yang dimiliki oleh setiap daerah sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kenampakan alam yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, dari sini kita sudah belajar dan Ibu Arum berharap anak-anak bisa mengerti tentang hubungan antara kondisi lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ya. Kita selesai belajar hari ini dan kira-kira bagaimana? Apakah anak-anak bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik? Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa tanya langsung ke Ibu Arum atau Ibu Aida, atau anak-anak juga bisa bertanya ke orang tua masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.